kita lagi di Palembang sekarang. Seperti yang kalian tahu, industri di Palembang itu bergerak di bidang songket ataupun kain tenun segala macam. Nah, kalau masalah makanannya itu kan pempek kan biasanya. Sekarang kita bakal kulik-kulik dan mempelajari nih gimana industri rotan di Palembang. Penasaran kan? Kalian pasti penasaran kan tentang industri rotan yang ada di sini? Dari mulai pembuatan sampai pemanfaatan limbahnya. Jadi lokasinya itu berada di daerah Tiga Ilir, tepatnya di Bom Baru. Yuk, langsung aja kita ke tempatnya. Nah, di sini kita udah sampai nih di salah satu toko pengrajin rotan yang ternama di Palembang, tepatnya di wilayah Lemabang di belakang pelabuhan. Yuk, kita intip gimana bagusnya hasil tangan dari pengrajin rotan di Kota Palembang. Wah, cantik-cantik ya perabotan dari rotan ini. Sejak dulu, perabotan dari rotan ini memang banyak sekali diminati masyarakat. Melihat produk rotan milik Pak Gani, pastinya tertarik dan pengen dibawa pulang. Karena bentuknya yang keren-keren dan juga unik. Oh iya, produk rotan dari Pak Gani ini sangat jarang loh di pasaran. Karena rotan yang dihasilkan dari Pak Gani ini merupakan bentuk tangan sendiri. Jadi terbilang langka deh. Sejak tahun 98, Pak Gani memang memproduksi perabotan rotan ini yang berfungsi sebagai furniture. Dari kerajinan yang kecil seperti vas bunga, bahkan tempat tisu, sampai kerajinan yang besar dari kursi dan meja tamu. Biasanya, kerajinan yang kecil ini diproduksi selama 3-4 hari. Dan kerajinan yang besar diproduksi kurang lebih selama 1-2 minggu. Indonesia merupakan penghasil bahan baku rotan terbesar di dunia. Tidak kurang dari 85% bahan baku rotan di dunia berasal dari Indonesia. Namun, sejak 2005, baik produksi maupun ekspor, Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari bahan baku rotan yang berkualitas. Selain itu, penyebabnya disinyalir karena SK Menteri Perdagangan tentang ekspor yang memperbolehkan ekspor bahan baku rotan jadi dan setengah jadi. Ditambah lagi bahan baku rotan yang mengalir ke luar negeri secara ilegal. Hal inilah yang menyebabkan produksi rotan di dalam negeri sulit mendapatkan bahan baku. Sekarang di sini Balkis udah sama Bapak Ihsan Agani, salah satu pengrajin rotan di Palembang, ya Pak. Iya. Jadi sejak kapan Pak udah produksi rotan di sini? Produksi rotan saya itu sejak tahun 1998. 21 tahun ya Pak? Iya, betul. 21 tahun. Itu udah memang dari awal di Palembang atau gimana Pak? Atau gimana? Dulunya bukan langsung ke Palembang, saya dulu kan kerja di PT untuk ekspor ke luar negeri ya. Tapi lamanya saya kerja, dulu itu kan bukan gaji saya tambah naik, tapi tambah turun di sana. Tidak perkembangan Pak? Perkembangan saya tidak bagus gitu loh. Jadi artinya misalnya satu buah kursi dulu dihargai 15.000 per biji, itu sampai 7.500. Oh, turun banget. Ini malah ada yang 5.000 dikerjain oleh orang yang
baru belajar gitu loh. Kalau saya kan sudah senior, ibaratnya sudah lama, sudah bertahun-tahun kerja, tapi ada lulusan yang baru kan banyak itu. Padahal pabrik itu ribuan orang. Cuman begitu ada tenaga yang baru, orang yang baru memang ngerjain walaupun murah gitu. Jadi saya pindah sana, pindah sini, ke PT, dari PT ke PT lah. Itu rotan juga Pak? Rotan juga sama. Oh berarti Bapak ini udah menekuni rotan dari Rotan ya, dulu dari banget ya? itu di daerah Cirebon, Tegalwangi itu begitu anunya, apa namanya, banyak rotan, pabrik rotan. Oh di Cirebon? Di Cirebon ya, betul. Nah, Kenapa Bapak milih industri rotan Pak? Mungkin dari segi ekonomi ataukah menjanjikan, ataukah Bapak memang minat dan bakatnya di sini, atau secara turun-temurun kan bisa tuh. jadi gini, sebenarnya saya tidak berminat ya di rotan itu, sama sekali tidak berminat. Karena Jadi nurture ya Pak? iya, Sesuai keadaan. jadi secara lingkungan tuh gimana ya, saya mau cari kerja yang lebih baik itu mentok terus, banyaklah ditolak daripada diterima. Iya. Ya, jadi kemudian secara alami aja gitu. Saya kerja di rotan terus bertahun-tahun. Akhirnya begitu saya ada kendala, gaji nggak naik-naik, saya agak males ya. Dan kerja lain malah nggak enak. Kerjaan di bangunan saya tambah nggak enak. Iya, jadi kembali lagi ke rotan. Habis setelah itu tahun berapa itu, tahun 96 saya kesini. Itu perkembangannya bagus di Palembang. Oh, rotan di Palembang saat itu udah bagus ya Pak? Iya. Dulu tuh 91 sudah sini, saya kerja di Sumatera Rotan di Rustam Effendi. Di orang Cina. Rustam Effendi. Iya. Iya. Jadi selama 6 tahun. Begitu moneter. Krismon ya Pak? Krisis moneter dulu itu saya keluar. Dari situ buka kecil-kecilan di sini. Mulai usaha Iya, sendiri ya Pak? betul. Itu mulainya tuh bulan Mei di sini 98. Mei 98. Jadi emang udah 21 tahun itu punya usaha sendiri. Iya, betul. Jadi menurut Bapak rotan itu dari segi ekonominya juga menjanjikan lah, Menjanjikan, cukup ya betul. Pak, dari dulu udah stabil gitu ya Udah Pak. stabil, iya. Bisa mencukupi lah. Bisa, gitu, bisa Pak, ya. mencukupi. By the way Pak, ambil bahan bakunya di mana ya Pak? Dari tahun 98 itu? Dari 98 dulu masih agak deket ya, baru masih di sini di apa tuh namanya, di Linggo, Batu Raja. Udah ada Sudah ada rotan atau sudah ada rotan, pabrik rotan PT malah. oh adanya di PT ya Pak? PT ya, cuman pengolahannya kan habis. Soalnya rotan ini bukan cuma ditebang langsung dikeringkan, jemur, udah digoreng dulu. Oh. Habis digoreng di oven pakai belerang. Jadi prosesnya itu Ya, betul. jadi dipanen, Oh, habis dipanen itu kan nanti digoreng dulu pakai solar. goreng pakai Iya, solar. panjang dulu penggorengannya itu pakai solar. Terus habis itu diangkat, terus di open dengan belerang tadi sekitar 3 hari 3 malam, baru dijemur. Itu fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya untuk lebih awet, Lebih awet. Lebih. terus kualitas cahayanya tuh bagus, jadi kuning gading jadi. Oh. Habis di gitu. belerang tuh kuning. Tapi kalau tidak di belerang begitu, 1 bulan pun nggak kering-kering. Tapi kalau sudah ini lah cepet kering, 1 Daya minggu. tahannya juga udah. Daya bagus. tahannya lebih berpuluh-puluh tahun. Daya tahannya lebih maksimal. Nah, itu proses pengeringannya, penggorengannya itu di dalam ruangan atau? Enggak, di luar di lapangan. Oh, di lapangan. Emang ada lapangan. Tapi kalau di pabrik di kilometer 9 itu memang di dalam pabrik betul, di gedung. Oh iya. Kayak gedung olahraga itu begitu memang punya PT ya, itu untuk ekspor dia. Punya Pak Usin, orang Cina itu. Jadi hutannya rotan itu sendiri di Indonesia ini ngambilnya di mana Pak? Untuk bahan baku? Bahan baku rotan tuh di Indonesia sangat cukup sekali ya. Itu tapi rotan yang paling bagus itu di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera itu ada jenis manau yang kualitasnya tidak bisa dikalahkan dengan rotan lain. Kayak di Kalimantan tuh Mandola kan, dominan sekali itu rotan Mandola itu. Tapi di Sumatera rotan Mandola nggak tumbuh. Di Kalimantan, Sulawesi tumbuh dia. Jadi antara jenis Beda Manau, geografisnya itu ya. jenis Manau sama Mandola itu yang paling unggul Manau ya Pak? Manau, iya. Rotan Manau yang ruasnya itu agak halus lah. Kalau Mandola tuh agak benggol-benggol di buku. Oh, iya. Antara ruas-ruasnya itu tidak rata. Oh, secara tekstur ya Pak? Iya, teksturnya. Jadi kalau Manau tuh padat sekali. Kayak kalau kayunya tuh kayu jati gitu. Kayu jati atau kumuen gitu. Tapi kalau yang agak gembos dia. Kalau rotan lain, tapi kualitasnya ya sebenarnya tahan juga sih.
Jadi tumbuhnya di daerah Sumatera itu di mana Pak? Kalau Sepanjang Sungai Lilin dulu ada Sungai Lilin terus sampai ini banyak sekali. jadi Sumatera Selatan tersendiri Iya, itu ada ya Pak? Ada. Dulu tahun 80-an tuh masih banyak ini di daerah sini. Air batu yang Oh, air batu ya Kak. Musi Banyuasin sini. Kilometer iya. 12 ke sana itu sudah rotannya banyak dulu. Dulu sebelum ditanami karet-karet itu. Menurut Bapak nih Pak, dampak lingkungan dari Bapak produksi rotan ataupun industri rotan ini untuk lingkungan sekitar gimana? Lingkungan sekitar itu sebenarnya kalau ada industri rotan itu sangat mendukung ya. Bisa ini positif artinya apa, misalnya dulu itu ada ibu-ibu rumah tangga yang nganggur-nganggur, dia bisa nggak kerja sini, ngikat-ngikat, nganyam kayak gitu, itu kerjaan perempuan dulu, bukan Pak Nur itu. Kalau Pak Nur kerjanya paling bikin rangkang-rangkang. Nganyam gitu ya, biasanya perempuan, ibu-ibu. Jadi membuka lapangan pekerjaan Bisa juga. membuka lapangan Benar. kerja yang sangat luas kalau rotan. Nah, kalau untuk dampak ke lingkungannya nih Pak, bukan untuk yang di warganya aja, maksudnya kalau sampahnya itu kemana alokasinya, limbah-limbahnya. Sampah itu biasanya diambil oleh orang yang untuk merebus lontong ataupun ketupat. Gitu, Pak. Ada. Oh, jadi ini rotan dimanfaatkan limbahnya untuk Masak, bungkus memasak. lontong. Kalau bungkus lontong sih anunya untuk cetakan lontong itu apanya ya? Yang bikin cetakan lontong itu kan kalau daun kan dikasih rotan dulu baru digulung. Oh. Rotannya lain cabut. Iya. Jadi limbahnya ini juga didaya gunain Bisa, ya Pak ya? bisa. Oh. Terus kadang-kadang kalau orang yang kreatif itu bisa jadi sangkar burung ini yang kayak gini. Ini iya, ini nih kan kalau yang kreatif bisa jadi bikin sangkar burung bisa. Oke, jadi memang semua kondimen di rotan ini juga berguna ya Pak ya? Berguna. Jadi Yang sisa-sisa berguna. nggak ada sisa ataupun nggak ada limbah yang secara nggak itu ya Pak ya? Maksudnya langsung terbuang gitu? Terbuang langsung, enggak. Terbuang langsungnya tuh untuk masak ini, untuk masak makanan. Jadi memang aman, terus ramah lingkungan Ramah juga. lingkungan. Jadi Bapak juga enak untuk produksi terus menerus ya Pak ya? Alhamdulillah sudah bertahan 21 tahun. Semangat terus ya Pak ya? Semangat terus. Semangat harus dipupuk terus supaya tidak kendor. Iya Pak, jangan yang jiwa muda aja kan, yang Iya. semangat Bapak juga harus. Nah, kalau menurut Bapak nih, menanam pohon rotan itu kan di hutan itu tumbuhnya itu kan menjalar ya Pak ya? Iya. Menjalar. Nah, itu tuh memang ada yang menanam atau gimana Itu Pak? tumbuh sendiri. Tumbuh Biasanya sendiri. tumbuh sendiri ya. Tinggal kita ngerawat dari kotor gangguan-gangguan gulma misalnya. Oke, iya. Terus kalau misalnya di sela-sela karet, biasanya batang karet itu banyak tuh tumbuh rotan. Biarin aja sebenarnya, nggak usah dibunuh, nggak usah dicabut. Nanti pemupukan karet itu otomatis rotannya ikut terpupuk. Itu cepat besar nih. Pokoknya cepat besar sekali. Jadi 5 tahun itu udah panjang. Jadi rotan ini termasuk tumbuhan liar nggak Pak? Seperti liar, Eh, tapi bisa dibudidaya. Bisa. Nah, waktu panennya itu berapa lama Pak? Atau 2 tahun sekali? Atau... Sebenarnya itu 5 tahun 6 tahun itu sudah bisa. Cuman untuk menjaga kualitas yang lebih baik 10 tahun ke atas. Oh, itu bedanya apa Pak? Bedanya itu kepadatannya itu beda, misalnya sudah besar panjang ya, tapi umurnya masih muda, masih berapa tahun gitu, itu masih apa ya, masih kurang lah. Oh, masih. Jadi dia masih bisa kisut gitu, Oh, gitu. Bisa mengecil ya Pak? mengecil, mengkerut kulitnya. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas itu mantep dia. Nah, setelah rotan itu diambil kan Pak, maksudnya dari dipanen gitu, itu bakal mengganggu ekosistem yang ada nggak? Itu Dari kayaknya enggak, soalnya gini, dia tuh tunasnya kayak bambu gitu, berumpun dia. Jadi diambil yang satu, yang anaknya banyak udah. Oh, jadi Anaknya banyak. mati satu tumbuh 1000 Iya, gitu ya Pak? betul. Anaknya tuh Iya, banyak, iya. tunas-tunas yang banyak. Jadi nggak mengganggu ya Pak? Enggak, kayaknya dengan secara alamiah lah itu, Iya. tidak itu tumbuh sendiri. Kan misalnya ini panjang 5 meter, ini sudah yang 2 meter, 3 meter di bawah udah banyak. Atau yang baru tunas juga banyak sekali, berumpun gitu. Jadi di tanah Indonesia ini rotan sangat subur. sangat berlimpah ya Pak ya? Sangat berlimpah, betul. Jadi kalau misalnya diambil sebanyak apapun juga bakal tumbuh sendiri gitu? Cara ini begitu, siklus lah istilahnya. Iya, Siklus iya. begitu. Jadi kalau misalnya ada over permanen nih Pak, maksudnya over pemanenan itu nggak masalah ya Pak?
Pemanennya secara berlebihan maksudnya. Secara berlebihan itu sebenarnya kurang baik. Oleh karena apa? Secara berlebihan ini kadang-kadang yang belum waktunya dipanen, itu kan dipanen, itu kira kurang maksimal. Misalnya dalam satu satu batang rotan itu jalannya kan bisa 30-50 meter, tapi kalau secara berlebihan baru berapa meter aja kena terbang. Itu kurang efektif, kurang efektif, kurang bagus. Kurang efektif untuk Segi ekonominya juga kurang, kualitas kualitasnya juga rotannya. kurang. Tapi menurut Bapak juga itu kurang efektif juga untuk lingkungan sekitar juga ya Pak Lingkungan, ya, iya. karena kan masih muda, Masih muda. langsung diambil jadi kan. Diambil. Secara logika kayak kurang menguntungkan gitu. Tapi kalau misalnya di hutan rimba yang liar itu biasanya sudah puluhan meter ya, misalnya 70 meter itu ada tuh sampai jalan. Tapi kalau misalnya jalannya itu rendah, biasanya dipotong semua sampai 15 potong. Jadi ini manual ya Pak Pembuatannya manual, nggak betul. pakai mesin. Nggak pakai mesin, saya pakai tenaga manusia. Jadi sama sekali itu ramah lingkungan banget iya, ya Pak ya. ramah Iya, lingkungan. eco friendly kalau Iya. misalnya bahasanya. Iya. Oke, itu aja ya Pak. Terima kasih Oh, iya. banyak untuk Sama-sama. kesempatannya. Terus maaf banget kalau misalnya mengganggu waktunya. Oh, ya, enggak Pak, ya. sama sekali. Apa yang perlu saya bantu nanti saya bantu lagi. Terima kasih. Sudah dilihat kan tayangan tentang rotan dari mulai pembuatan sampai penjualannya. Kita tahu rotan di Indonesia ini akan tumbuh dengan suburnya karena Indonesia memiliki iklim tropis yang dapat membuat rotan tumbuh subur. Tetapi kita tidak tahu jika terjadi ekspor secara ilegal dan penebangan secara ilegal yang berlebihan terhadap rotan akan mengakibatkan rotan habis, entah itu sekarang ataupun kedepannya kita tidak tahu. Maka dari itu kami memberikan kesimpulan sedikit terutama yang sudah tentang peraturan menteri yang sudah dijelaskan tadi yang mengatakan bahwa ekspor rotan itu dilegalkan, tapi jika terlalu berlebihan akan mengakibatkan rotan habis. Maka dari itu dilakukan revisi ulang terhadap peraturan tersebut, dan juga dari peraturan tersebut yang dibuat lagi dapat membuat masyarakat yang berkecimpung di dunia furniture rotan dapat lebih antusias untuk membuat furniture rotan dan dapat mengekspor lagi furniture rotan tersebut bahkan ke luar negeri. Dan itu akan membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.